I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa dan sehat pastinya ya. Oke, sebelum kita mulai nih ibadah roti kali ini, Kalori mau ingetin adik-adik seperti biasa ya. Kalori gak bosan-bosan, selalu ingatkan adik-adik kalau kita mau ibadah harus siapkan dulu Alkitabnya,
buku catatannya, dan juga diri kita sendiri yang harus disiapkan ya. Kita siap menerima firman Tuhan yang akan disampaikan Kakak Rocky nantinya. Betul. Oke, siapa yang udah mandi? Oh, saya Kak, saya sudah mandi. Saya belum mandi Kak, tapi udah cuci muka, udah sikat gigi. Gak apa-apa ya, yang penting hati kalian yang terutama ya untuk ibadah ya. Oke, sebelum kita mulai memuji Tuhan seperti biasa, kita buka dengan doa dulu. Boleh? Boleh ya. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini pagi ini kami akan kami akan beribadah. ibadah. Rocky, Rocky, berkati kami Tuhan. berkati kami Tuhan. Kakak-kakak Rocky, Kakak-kakak Rocky, teman-teman Rocky, teman-teman Rocky, supaya dalam beribadah ini dalam ibadah ini semuanya dalam berkat-Mu. dalam berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, urapi kami. urapi kami. Kami Kami akan akan mulai ibadah mulai ibadah dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. terkuncilah mamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya Kak. Oke, bangkit berdiri yuk. Jangan duduk aja, tapi kita harus semangat ya. Karena di sini Kak Lori sama Kak Nona juga semangat ya. Yuk, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan
Halo adik-adik, apa kabar? Pagi ini kita ketemu lagi sama Kak Yanti. Biasa kalau udah Kak Yanti berarti udah minggu keempat. Nah, kita udah di minggu tanggal 24 April 2022. Kak Yanti berdoa supaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Ya, kita semua harus selalu sehat dan tetap menjaga prokes ya, tetap menjaga prokes. Oke, hari ini Kak Yanti mau sharing tentang satu judul, agak panjang nih judulnya ya, tapi Kak Yanti mau pelan-pelan. Judulnya adalah Selalu Beribadah dan Membangun Mezbah. Kak Yanti ulangin, selalu beribadah dan membangun mezbah. Yuk, sebelum kita baca ayatnya, kita berdoa dulu ya. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, nggak ada yang main-main, nggak senggol kakak adiknya. Kita serius ya pagi ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kami semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami buka hati yang luas untuk Tuhan berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung ya kita buka ayatnya di Mazmur 26 ayat 6 dan 7. Kalian tulangin. Mazmur 26 ayat 6 dan 7. Kita baca ya sama-sama. 2, 3. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kalian ulangin, Mazmur 26 ayat 6 dan 7. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, kita hari ini bicara tentang ibadah ya, selalu beribadah dan membangun mezbah ya, selalu beribadah. Nah, adik-adik, ibadah itu adalah hal yang sangat penting, katakan sangat penting ya, bagi setiap kehidupan kita yang percaya nih kepada Tuhan Yesus. Ya, kalian tulangin, ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita nih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam ibadah kita itu harusnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Ini nih sekarang nih ibadah roki ya kan, ibadah roki, nanti kalau masuk SMP namanya ibadah roket gitu kan. Nah, itu namanya ibadah gitu. Di mana di dalam ibadah kita itu kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi walaupun secara online ya, adik-adik waktu ikutin ibadah roki online harus serius, nggak main-main gitu ya. Waktu puji-pujian harus puji-pujian dengan penuh ekspresi gitu ya. Nggak waktu kalori atau kanona yang puji-pujian kemudian kita cuma liatin aja, cuma nyanyi-nyanyi, cuma kepalanya diangguk-anggukin. Enggak, karena ini juga ibadah gitu ya. Adik-adik percaya nggak dalam ibadah roki online Tuhan hadir bersama kita, amin ya. Jadi harus serius. Waktu puji-pujian kita memuji menyembah Tuhan, waktu tiba saatnya untuk mendengar firman Tuhan, siapkan buku catatannya kalau udah bisa nyatat gitu kan. Dicatat nih ayat bacaan hari ini apa. Nah, itu kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, dalam ibadah roki kita ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin enggak? Mungkin kemarin-kemarin kita ada yang lagi sakit gitu ya. Tapi Tuhan sudah sembuhkan. Bukankah itu sesuatu kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya kan? Nah, dan ada banyak hal yang indah, yang luar biasa yang kita alami lewat ibadah, ya.
waktu kita beribadah, kalau ada yang sakit, percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus bisa disembuhkan lewat ibadah Rocky online kita, gitu ya. Nah, tapi yang terpenting nih adik-adik ya, dalam sebuah ibadah bukan hanya apa yang kita alami, ya. Tapi inti dari ibadah adalah untuk Tuhan. Katakan, ibadah adalah untuk Tuhan, ya. Artinya Tuhan yang harus dipermuliakan dan disenangkan lewat ibadah yang kita lakukan. Ya, jadi waktu adik-adik memuji Tuhan, adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik membacakan ayat bacaan ataupun mengucapkan ayat hafalan, ya, biar Tuhan yang dipermuliakan dan disenangkan lewat ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau kita ikut ibadah Rocky online yang serius, ya, bajunya yang rapi walaupun di rumah gitu kan, ya, duduk yang rapi, cari kalau kalian kan suka sekolah online misalnya di satu ruangan yang memang disiapkan sama papa mama untuk sekolah online, boleh ibadah di situ dipakai gitu. Jadi sungguh-sungguh gitu, lewat ibadah kita itu adik-adik, Tuhan itu disenangkan, Tuhan itu ditinggikan, Tuhan itu dimuliakan. Nah, adik-adik, ibadah dalam bahasa Ibrani itu avoda atau abodah. Coba ulangi, avoda, bukan avokat ya. Avoda atau abodah. Nah, tapi dalam bahasa Yunani, ya, tadi itu kan bahasa Ibrani, avoda atau abodah ya. Tapi bahasa Yunaninya bahasa aslinya ibadah itu adalah latreia. Bagus juga ya namanya. Avoda, abodah, latreia. Nanti Koko Icet kasih avoda, abodah, latreia gitu ya, supaya adik-adik ingat ya. Jadi ibadah bahasa aslinya ada dua ya adik-adik, kalau di Alkitab itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibraninya itu avoda atau abodah, sedangkan bahasa Yunani itu latreia. Kalau yang baru belajar ngomong susah nih ngomongnya ya, nggak apa-apa, ngomong aja pelan-pelan, latreia. Panggilannya Treya. Wah, keren nih kalau punya adik Rocky baru ya. Avoda, apoda, latreia. Nah, tapi dua-duanya ini punya arti yang sama ya, punya arti yang sama, yaitu apa adik-adik? Ibadah ya. Jadi ibadah sama dengan avoda, sama dengan abodah, sama dengan latreia ya, latreia. Oke. Ibadah itu punya arti melayani. Ya, melayani. Oke. Kemudian arti yang lain dari ibadah apa yuk? Berbakti. Jadi melayani, berbakti, satu lagi mengabdi. Ya. Oke, kalian diulangin ya. Ibadah bahasa aslinya avoda, aboda, latreia, artinya melayani, berbakti, dan mengabdi. Oke, sampai di sini ditangkap dulu ya. Berat banget sih Kak bahasanya. Ya, bahasa aslinya nggak usah ingat. Adik-adik ingat aja artinya. Arti ibadah itu ada 3, arti pakai bahasa Indonesia aja. Melayani, berbakti, dan mengabdi. Oke, apa arti ibadah? Melayani, berbakti, dan mengabdi. Nah, adik-adik, kata ibadah itu kan zaman dulu itu diambil dari zaman ini loh adik-adik, seorang budak ya yang mengabdi kepada tuannya. Makanya itu namanya artinya itu berbakti, mengabdi gitu, melayani. Jadi seperti seorang budak yang mengabdi kepada tuannya. Ya. Kalau budak itu dia nggak punya hak apa-apa atas hidupnya adik-adik. Ya, kalau adik-adik nonton film-film zaman dulu tentang perbudakan, kasihan, makan aja dijatah ya, kalau kerja di
dicambuk, ya dicambuk gitu. Kalau malas dicambuk gitu. Nah itu seperti seorang budak yang mengabdi kepada tuannya. Nah itu gambaran ibadah kita kepada Tuhan harusnya, ya. Jadi kesimpulannya nih adik-adik, ibadah itu kita laksanakan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kalau kita beribadah adik-adik, kita datang dengan sikap hati yang benar, ya. Kita mau berbakti, kita mau melayani Tuhan, kita mau mengabdi sama Tuhan. Bukan sekedar kalau adik-adik yang sudah ikut ibadah Rocky di onsite-nya ya, yang ada onsite-nya, bukan sekedar karena mau ketemu teman, ya. Kalau ibadah Rocky online bukan karena nanti ditanyain kalori, udah ibadah belum gitu, ditanyain Kak Timo, ditanyain Kak Yanti gitu, udah ibadah belum, ntar ditanyain kakak-kakak Rocky lain, bukan. Kalau adik-adik datang beribadah, ya, walaupun secara online, pastikan bahwa adik-adik datang itu untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi kalau kita beribadah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Katakan kesungguhan dan keseriusan. 1, 2, 3. Kesungguhan, keseriusan, ya. Jadi ibadah nggak boleh main-main, makanya Kak Yanti atau kakak-kakak Rocky selalu ngingetin kan, jangan main-main ya, karena kita datang beribadah sama Tuhan gitu, ya. Bahkan sejak ibadah Rocky online belum dimulai, masih pengumuman-pengumuman tuh, ya, ada foto-foto adik-adik yang ibadah Rocky online minggu kemarin, kemudian pengumuman absensi, ayat hafalan, dapat uang Rocky gitu ya. Tuhan sudah hadir sejak saat itu gitu. Masih dalam bentuk foto-foto itu Tuhan udah ada gitu. Makanya jangan main-main. Bilangnya, masih foto-foto, nggak ada juga fotoku gitu kan. Udahlah, nggak usah ikutin dulu, jangan. Tuhan sudah ada sejak itu. Ingat ya, kalau kita ibadah penuh kesungguhan dan keseriusan, ya. Ibadah itu penting untuk kita lakukan karena ini menunjukkan arah kepada siapa kita mengabdi. Adik-adik mengabdi kepada siapa? Tuhan Yesus kan? Nah, jadi serius, sungguh-sungguh. Ada ayatnya bilang gini, latihlah dirimu beribadah, ya. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi harus melatih diri untuk beribadah. Katakan, saya mau melatih diri saya sungguh-sungguh beribadah. Oke. Nah, adik-adik ini juga yang disampaikan oleh Yosua, ya. Yosua dalam pidato terakhirnya nih kepada bangsa Israel, ya. Kalau adik-adik mau buka, nah Yosua 24 ayat 14 sampai 15, ya. Yosua 24 ayat 14 sampai 15, Kenti nggak usah bukain, Koko Icat nggak usah bukain. Nah di situ dibilang ini, Yosua itu mengingatkan kepada bangsa Israel akan pentingnya beribadah. Dan Yosua memberikan pilihan nih kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada siapa. Ya, Yosua sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel, ya, dia tegaskan bahwa Yosua dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, keren tuh. Coba dibuka deh. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Nah, jadi itu bicara soal kan Yosua bilang gini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, aku dan seisi rumah berarti satu keluarga, ya. Ada adik-adik, kakak adiknya, papa mamanya gitu ya. Kalau di rumah ada omaknya, berarti sama omanya ibadah gitu kan. Nah, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, ya, itu adalah sesuatu hal
yang sangat indah dan itu dirindukan oleh Tuhan. Ya. Nah, makanya perlu diadakan namanya ini adik-adik, mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga. Nah, oleh sebab itu misalnya papa mamanya lupa, nggak apa-apa adik-adik yang ngingetin, mah, pah, kita belum mesbah loh malam ini gitu. Kita belum mesbah loh. Kak, mesbah itu ngapain aja sih? Ya, bisa kita pujian penyembahan, kemudian kita baca satu ayat misalnya, baru kita saling mendoakan. Bisa juga mesbah keluarga itu cuman doa sama-sama gitu. Ya, doa sama-sama. Yang penting kalau waktunya terserah kesepakatan adik-adik dengan papa mama gitu. Misalnya malam sebelum bobo gitu. Sebelum bobo misalnya kalau bobonya jam 8, ya jam 7 lah mesbah keluarga gitu ya. Sama-sama mungkin hari ini si kakak yang pimpin doa misalnya gitu ya. Jadi itu satu keluarga. Kita harus membawa keluarga kita itu sebagai keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah itu adik-adik harus berdasarkan kesadaran takut akan Tuhan. Ya, banyak loh poinnya hari ini kayak Yanti bilang. Kalau ibadah perlu kesungguhan, perlu keseriusan, tapi ibadah itu juga berdasarkan kesadaran takut akan Tuhan. Katakan kesadaran takut akan Tuhan. 2, 3. Oke. Nah, takut akan Tuhan itu apa sih, Kak? Takut akan Tuhan itu kita respect atau menghormati Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu punya arti kita respect atau menghormati Tuhan. Kalau bahasanya Kak Yanti, takut akan Tuhan itu kesadaran bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Nah, sikap yang menghormati Tuhan itu bisa terlihat dalam ibadah kita. Karena menghormati Tuhan itu artinya kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar, yang penuh dengan kasih dan sangat baik. Kayak diulangin, takut akan Tuhan artinya adalah respect atau menghormati Tuhan. Nah, sikap kita menghormati Tuhan itu terlihat dalam ibadah kita, adik-adik. Ya, karena dengan kita menghormati Tuhan, itu artinya kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang besar, penuh dengan kasih dan sangat baik. Ya. Nah, karena kita sadar bahwa kita punya Allah yang sangat besar, maka kita akan beribadah kepada Dia dengan penuh penghormatan. Ya, jadi ibadah itu kita harus dasari dengan respect atau menghormati Tuhan. Tapi yang berikutnya, ibadah itu dengan hati yang tulus ikhlas. Katakan tulus ikhlas. Tulus ikhlas ya. Sikap yang tulus dalam beribadah itu bagaimana, Kak? Nah, sikap yang tulus dalam beribadah itu adik-adik, sikap yang murni datang kepada Tuhan dengan motivasi hati yang benar untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kita itu beribadah datang kepada Tuhan bukan kepada manusia. Kalau ibadah Rocky online kan Kak Yanti, Kalori, kakak-kakak Rocky nggak bisa lihat ada ibadah kan. Ya, itu maksudnya tulus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nggak ada yang ngeliatin adik-adik kok, ya kan? Paling papa mama foto, ya untuk bukti absensi kepada kakak-kakak Rocky bahwa kalian ikut ibadah Rocky online gitu kan. Waktu kalian menghafalkan ayat hafalan, difoto, divideokan gitu kan. Nah, tapi kan pada dasarnya kakak-kakak Rocky nggak ada di rumahnya adik-adik kan. Tapi Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Itu namanya sikap hati yang tulus dan ikhlas. Nggak ada yang lihat, ya, nggak ada yang lihat. Mungkin kalau adik-adik bisa hafalkan ayat hafalan, ya, dalam satu kali hafal gitu kan. Mungkin kakak-kakak Rocky nggak langsung kasih tepuk tangan, langsung kasih uang-uang Rocky, enggak. Tapi Tuhan perhatikan adik-adik loh. Jadi waktu adik-adik datang ibadah, waktu
ikut puji-pujian, waktu dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak Rocky ya. Kalau pagi ini Kak Yanti sampaikan firman Tuhan, waktu adik-adik hafalkan firman Tuhan. Mari di hati itu benar-benar dengan motivasi hati yang tulus dan ikhlas. Ya, beribadah dengan ikhlas itu beribadah dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Ya, ibadahnya itu dilakukan dengan setia, itu tulus ikhlas. Ya, jadi kalau ibadah tadi artinya kita datang dengan respect atau menghormati Tuhan. Tapi yang kedua, ibadahlah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, motivasi hati yang benar karena kita mau bertemu dengan Tuhan, bukan karena setiap hari Minggu sebagai orang Kristen harus ke gereja. Kalau anak-anak harus ibadah sekolah Minggu, ibadah Rocky, bukan. Mari dari kecil ya, Kak Yanti rindu dari sejak Rocky kalian datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas dan setia. Amin. Ya, nggak ada yang liatin kalian. Kakak-kakak Rocky nggak bisa tahu kalian ibadah atau enggak kalau nggak dikirimin foto atau video. Tapi Tuhan sudah hadir. Ingat ya, Kak Yanti bilang bahkan Tuhan sudah hadir bersama dengan adik-adik sejak teng gitu ya, yang lagu awalnya itu bukan senam ya, bukan, itu kayaknya tadi lagunya Kak Yanti lagu senam. Yang foto-foto waktu kalian ibadah minggu lalu, pengumuman, bahkan Tuhan sudah hadir. Ya, jadi ibadahlah dengan respect, hormat sama Tuhan, dengan hati yang tulus, ikhlas, ibadahlah dengan kesetiaan. Ya, nah itu adalah hal yang penting dalam hidup kita, kesetiaan. Katakan kesetiaan. Banyak ya sekarang suruh ngomong. Oke, Tuhan itu sangat menginginkan kita ini sebagai orang-orang yang setia. Ya, termasuk dalam setia dalam beribadah, ya, termasuk dalam setia dalam beribadah. Nah, kalau tadi kitab Yosua kita udah baca, nah Yosua itu contoh gimana Yosua bisa jadi imam untuk keluarganya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah adik-adik, Kak Yanti mau ajak adik-adik, yuk datang beribadah. Even secara online hari-hari ini, mungkin adik-adik terus ibadah Rocky online gitu ya. Tapi biar kita ibadah dengan sikap yang respect, menghormati Tuhan. Nggak main-main, serius dalam setiap ibadah Rocky online. Yang kedua, mari kita beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya. Kemudian yang berikutnya, mari kita beribadah dengan penuh kesetiaan. Ya, jangan bolong-bolong ya adik-adik ya. Ibadah Rocky online hari ini, ibadah Rocky minggu depan enggak, minggu depannya lagi ibadah. Jangan. Setialah dalam melakukan ibadah itu. Enggak hanya ibadah Rocky online, tapi mesbah bersama papa, mama, kakak, adik di rumah. Ya. Nah, biar kita Kak Yanti rindu adik-adik sejak masih kecil, adik-adik sudah memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang beribadah karena kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, mari kita beribadah kepada Tuhan, membangun mesbah setiap hari melalui disiplin baca firman, disiplin berdoa, disiplin mesbah keluarga bersama papa mama. Ya, dan kita selalu berdoa supaya semua keluarga kita dalam kemurahan Tuhan yang hebat. Amin. Dan keluarga kita terus menjadi keluarga yang selalu beribadah kepada Tuhan. Oke, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Mulai kelas kecil. Yuk, Mazmur 150 ayat 6. Pendek banget nih, harusnya dalam satu kali aja udah bisa hafal ya. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, gampang kan? Ya, ulangin. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang kelas besar. Kelas besar
4, 5, dan 6. Yuk, Ibrani 12 ayat 28. Siap? 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalian ulangin, Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, ingat ya, jadi ibadah dengan hormat dan takut. Ya, jangan lupa divideokan dan dikirim ke kakak-kakak Rocky. Nah, oke, kita tundukkan kepala, kita selesai dengar firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajarkan kami untuk membangun sikap yang selalu beribadah dan membangun mesbah kepada Tuhan dengan didasari respek, menghormati Tuhan, dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, temukan kami sebagai anak-anak Rocky yang mulai sejak masa kecil kami mulai membangun ibadah dan mesbah kami dengan hati yang benar, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Materikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita sudah ada di penghujung ibadah Rocky online minggu ini, ya. Tadi kita udah memuji Tuhan, semangat ya memuji Tuhan. Mulai hari ini ya, dalam setiap ibadah Rocky online jangan lupa sungguh-sungguh ya, serius dalam ibadah Rocky online. Walaupun nggak ada kakak-kakak Rocky yang lihat adik-adik, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik ya. KNT review sedikit pelajaran hari ini. Hari ini kita berbicara tentang selalu beribadah kepada Tuhan dan membangun mesbah ya. Kata ibadah diambil dari kata Ibrani dan Yunani avoda, aboda, latreia, yang artinya melayani, berbakti, dan mengabdi. Nah, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan membangun sikap-sikap. Yang pertama, sikap respek, menghormati Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana. Jadi kita punya motivasi yang benar gitu ya. Jadi pertama, respek, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus datang dalam setiap ibadah kita dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan yang ketiga, kita datang beribadah dengan penuh kesetiaan. Jangan lupa dalam setiap ibadah kita harus sungguh-sungguh dan serius, gak main-main. Oke, kita selesai ibadah Rocky online kita pagi ini. Yuk kita mau berdoa, syafaat dulu ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Indonesia, kami lepaskan shalom buat Indonesia. Shalom, shalom, shalom. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kami memberkati Pak Jokowi, kami memberkati Pak Ma'ruf, Tuhan semua jajaran kabinet Pak Jokowi, biar Tuhan, hikmat Tuhan bekerja. Kami berdoa Tuhan, setiap keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, biar itu Tuhan yang menuntun sendiri Tuhan. Kami berdoa supaya penyebaran virus COVID ini berhenti di atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berkati, kami lepaskan shalom juga untuk Balikpapan, kota yang kami cintai, kota yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kami percaya Tuhan Balikpapan akan aman Tuhan. Terima kasih Bapak, Balikpapan akan sehat-sehat semuanya. Dan kami juga berdoa memberkati untuk Rock Home, pembangunan gereja kami Tuhan, terbangun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kalau kami masih terus harus sekolah, baik secara online maupun onsite Tuhan, biar perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami semua sehat, baik-baik saja dalam kasih karunia Tuhan.
yang hebat. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk setiap adik-adik Rocky, biar mereka mulai menemukan apa yang menjadi mimpi Tuhan untuk mereka, dan mereka akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, mari kita kepalkan dua tangan kita bernubuat untuk tangan kita ucapkan 3 kali sama-sama, katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang buka kedua tangannya, tutup matanya, jangan main-main, tetap ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpahlah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Terus jaga kesehatan, ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.